Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan bahas dua penyakit pada ayam broiler, Pak. Penyakit ayam broiler yang akan dibahas adalah penyakit lumpuh dan berak pakan pada ayam broiler. Yang pertama kita bahas adalah tentang penyakit lumpuh pada ayam broiler. Jadi sebenarnya penyakit lumpuh ini, Pak, tidak pernah terjadi dalam skala besar ya. Kebanyakan terjadi misal di populasi 5.000 ekor mungkin ada ketemu sekitar 10 atau 20 ekor yang lumpuh. Dengan permasalahan biasanya terjadi karena terjepit atau karena bakteri. Oke. Sekarang kita bahas ayam broiler yang lumpuh karena terjepit. Jadi ini permasalahan ada pada lantai kandang. Makanya ketika Anda membangun kandang ayam broiler, usahakan jarak dari bambu ke bambu yang lainnya itu mungkin sekitar 2 jari. Ya, 2 jari kayak gini nih. Dengan harapan ketika kaki si ayam masuk, itu dia bisa angkat lagi dengan mudah. Jadi jangan sampai lantai ayam broiler itu kayak gini. Nah, kayak huruf X misalnya kan di tengahnya kecil, di tempatnya lebar. Karena lama-lama maju bisa terjepit dan menyebabkan koyaknya jaringan otot pada kaki ayam broiler. Biasanya itu ditandai dengan memar, biru, dan kaki ayam tersebut membusuk. Yang kedua, kelumpuhan terjadi itu karena amonia. Ya. Karena manajemen sekam yang buruk, maka ayam broiler itu mengalami infeksi bakteri. Ditambah lagi amonia yang tinggi sehingga saraf-saraf ayam broiler itu terpengaruh. Itu bisa Anda lihat dari mungkin telapak kaki ayam ada titik-titik hitam, bubulan kalau istilahnya. Itu bisa menjadi kelumpuhan pada ayam broiler. Jangan khawatir masalah kelumpuhan ayam broiler ini. Karena kenapa? Saya belum pernah dengar misalnya dengan populasi ayam 5.000 ekor yang lumpuh 2.500. Belum pernah, dan tidak perlu panik. Kalau Anda panik di ayam broiler ini, Pak, nanti kerjaan Anda nggak beres-beres. Sibuk ngurusin yang lumpuh itu aja ya kan. Faktor dari pakan juga bisa menyebabkan kelumpuhan pada ayam broiler. Mungkin karena umum lah, karena kurangnya kalsium. Makanya beli pakan ayam broiler itu yang berkualitas, jangan yang asal murah. Ya. Nah, obesitas pada ayam broiler juga bisa menjadi kelumpuhan. Ini mungkin yang ayam broilernya yang terlalu over ya kan. Misalnya di usia 18 hari ayamnya sudah 1,2 kilo atau berapa gitu. Ini juga bisa menjadi kelumpuhan karena di ayam broiler yang bertumbuh itu hanya daging. Sedangkan tulang dan organ tubuh lainnya itu tidak secepat pertumbuhan dagingnya. Dan ini hal biasa, jangan terlalu dipermasalahkan. Karena ada yang nelpon saya, "Bang, obat ayam lumpuh apa sih? Ini apa sih? Kayak itu apa sih?" gitu loh. Saya tanya, lumpuhnya berapa ekor, Pak? Lumpuhnya cuma 5. Populasi berapa? Populasi 10.000. Saya langsung diam. Saya matikan HP karena kenapa? Ini terlalu lebay gitu loh. Selanjutnya, berak pakan pada ayam broiler. Nah, peternak tentu tidak asing lagi ya dengan berak pakan pada ayam broiler, yaitu ciri-cirinya pakannya beraknya itu masih ada pakannya atau berwarna pakan. Dan biasanya kotoran itu nggak ada asam uratnya. Apa itu asam urat, Bang? Biasanya kan setiap pakan ayam broiler itu ada warna putihnya. Nah, ini nggak ada, biasanya berwarna orange, bahkan cair. Kalau berak pakan ini, Pak, tentu membawa dampak besar pada peternakan Anda. Dampaknya apa? Ketika ayam broiler Anda ini misalnya di usia 30 hari harusnya sudah mencapai bobot 1,7 kilo. Karena adanya berak pakan, ayam broiler Anda ini cuma sanggup sampai bobot 1,4-1,5. Karena penyerapan nutrisinya tidak sempurna. Nah, kalau sudah bicara tentang penyerapan nutrisi, ini tentu mengarah kepada usus. Kenapa sih bisa nggak sempurna pencernaannya? Karena ususnya luka. Ini terjadi karena pakan yang dimakan ayam broiler itu masih terlalu kasar. Kesalahan ini sering dilakukan oleh para peternak pemula. Asal beli pakan, mungkin lihat pakan finisher yang murah, dia beli pakan yang murah terus dikasih. Sedangkan usus ayam yang masih berumur 0 hari atau 10 hari belum kuat.
untuk mencerna pakan finisher. Ya, jadi sesuaikan pemberian pakannya Pak. Pre-starter untuk sekian, starter untuk umur sekian, finisher untuk umur sekian. Jangan diberikan finisher kepada umur starter atau starter diberikan kepada umur pre-starter. Lebih aman memberikan pakan ayam untuk ayam kecil kepada ayam besar daripada memberikan pakan ayam besar untuk ayam kecil. Itu intinya ya. Nah, kalau di kemitraan itu terjadi biasanya berak pakan karena jamur. Ya, mungkin ada pengalaman nih teman-teman yang peternak. Jadi ketika dapat pakan transferan, pakan bekas dari peternak lain, ternyata pakannya sudah berjamur. Ya, pernah kan dapat kayak gitu? Dan kita nggak bisa nolak. Sebagai peternak kita nggak bisa nolak Pak. Kita harus pakai karena itu pakan sisa yang diberikan oleh PT. Kita sudah melakukan kontrak dengan PT tempat kita bergabung. Cara mengatasinya adalah satu, Anda harus semprot dengan probiotik Pak. Semprot dengan probiotik atau Anda jemur pakannya supaya mengurangi kadar jamur di pakan tersebut. Ketika Anda sudah semprot dengan probiotik atau Anda jemur, insya Allah pakan itu akan aman dikonsumsi oleh ayam broiler Anda. Tapi yang namanya pakan yang sudah di otak-atik kayak gitu, tentu kandungan gizinya saya ragukan, pasti ada berkurang, pasti ya. Jadi itulah tentang berak pakan dan penyakit lumpuh pada ayam broiler. Oh ya, satu lagi, untuk mencegah pakan Anda berjamur, sebagai peternak ayam broiler Anda harus mempunyai gudang. Kalau bisa gudang Anda itu tidak bisa dimasukin oleh tikus lah Pak. Dan melakukan penyemprotan desinfektan atau probiotik yang disemprotkan kepada pakan Anda sekali berapa hari gitu kan. Itu bisa lebih menjamin kualitas pakan Anda. Sekian dulu dari saya di channel peternak ayam broiler. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Besok saya akan coba main ke kandang ayam broiler saya dan lihat udah sebesar apa sih ayam saya sekarang, ya kan? Udah sibuk soalnya ini. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.